Saya khawatir perbedaan ini kemudian menjadi backfire gitu untuk perjalanan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Bukanlah momen yang pas sebetulnya untuk mengganti Sintayong saat ini begitu, karena track record Sintayong juga berada di jalur seandainya nanti pelatih ini lebih baik dari STY, tentu semuanya akan berakhir begitu saja. Misalnya seandainya pelatih ini kemudian tidak menjadi lebih baik begitu, ini akan betul-betul menjadi akan berbalik begitu kepada federasi. Track record kita tahu bahwa pelatih ini juga tidak terlalu mentereng ya teman-teman ya, karena semenjak dia berada di Eropa dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menjadi asisten pelatih. Pemecatan STY itu begitu sangat marak di media sosial Korea begitu. Ada banyak beragam begitu komentar yang dilontarkan oleh netizen Korea begitu. Pada akhirnya mereka mencoba untuk menggambarkan bagaimana STY menghancurkan Korea Selatan. Yang paling mengejutkan, anak STY itu juga sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan oleh PSSI. Federasi tidak melihat upaya, usaha selama ini yang dikerjakan oleh bapaknya begitu dalam hal meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Begitu singkat atau katakanlah begitu cepat dia memutuskan hubungan kontrak begitu, padahal jalan yang dilalui oleh bapaknya ini masih dalam perjalanan yang baik-baik saja begitu. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang menjadi keputusan kita pada saat ini dan esok adalah sebuah keputusan yang baik, adalah sebuah keputusan yang tidak membuat hidup kita jadi semakin sulit begitu. Dan salam buat keluarga teman-teman pendukung channel ini, sekaligus juga pastinya pendukung timnas Indonesia. Teman-teman, hari ini kita masih ingin membahas sedikit tentang timnas Indonesia yang beberapa jam terakhir, beberapa hari terakhir ini masih sedang sibuk ya memperbincangkan tentang bagaimana pemecatan STY yang dilakukan oleh federasi begitu. Dan hingga saat ini kontroversi netizen di media sosial atau di berbagai macam platform media sosial begitu sangat masif, begitu sangat terlihat banyak sekali perbedaan yang saya khawatir perbedaan ini kemudian menjadi backfire gitu untuk perjalanan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Ketika STY secara kontroversi begitu dipecat oleh Erick Thohir, yakni federasi begitu, ini sangat banyak sekali apa ya, isu-isu liar yang berkembang begitu. Nah, teman-teman, saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu ya, bahwasanya apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh PSSI, apapun yang dilakukan oleh federasi, kami sebagai pecinta timnas Indonesia sejati selaras dan seiring sejalan terus mendukung apa yang dilakukan, termasuk pelatih yang ditunjuk oleh Pak Erick Thohir. Itu kami pun juga akan terus mengawal program-program PSSI hingga kapanpun. Dan semoga penunjukan pelatih ini tidak kemudian menjadi bumerang atau menjadi backfire untuk timnas Indonesia. Karena memang kita tahu bahwa meskipun federasi mengatakan bahwa sangat singkat
masih ada waktu 2,5 bulan gitu jelang pertandingan melawan Australia, tapi di saat yang berbeda banyak sekali pengamat atau kemudian netizen atau kemudian saya pribadi sendiri mengatakan itu bukanlah momen yang pas sebetulnya untuk mengganti Sintayong saat ini begitu, karena track record Sintayong juga berada di jalur yang benar begitu. Itu kan menurut kita sebagai netizen begitu kan ya. Tapi lagi-lagi kita harus hargai keputusan PSSI begitu. Nah, ada yang menarik teman-teman bahwa STY sangat menerima dengan keputusan yang dilakukan oleh federasi begitu, dan STY meskipun demikian cukup kaget ya, karena dia tidak juga menyangka PSSI akan melakukan pemutusan hubungan kerja begitu, karena dianggap bahwa apa yang di program yang dilakukan PSSI ini juga seiring dengan program yang diinginkan oleh tim kepelatihan STY. Makanya begitu mendengar atau begitu menerima surat pemecatan begitu, dia agak sedikit heran saja begitu. Tetapi dengan berbesar hati, STY adalah sosok pemimpin di dalam dunia sepak bola selama 5 tahun ini, adalah sosok yang sebetulnya amat sangat berkarakter ya, disiplin juga. Itu juga kemudian timnas Indonesia juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, dari ranking FIFA-nya yang 170 sekian sekarang 130 sekian, dan itu adalah buah karya atau usaha-usaha yang dilakukan oleh Sintayong. Tentu juga kita tidak bisa mengabaikan apa yang dilakukan oleh PSSI. Kembali lagi bahwa STY sangat menerima keputusan itu, teman-teman. Hanya yang tidak bisa menerima ini adalah pendukung STY selama ini, yang terus mengawal STY, yang terus memantau, yang terus mengagumi STY, karena memang STY selalu dalam track record yang bagus gitu kan ya. Netizen yang sadar betul bahwa keberadaan STY itu begitu sangat membantu. Saya juga di konten saya yang kemarin sudah saya jelaskan apa saja yang dilakukan STY selama memimpin timnas Indonesia, meskipun boleh dikatakan tidak terlalu belum menampakkan hasil yang wah begitu, termasuk turnamen-turnamen Asia Tenggara juga belum didapatkan secara baik. Tapi ingat teman-teman, selangkah lagi kita akan melaju ke Olimpiade, meskipun di playoff kemarin kita kalah dari Guinea gitu, tapi ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, dan prestasi ini kalah kemudian turnamen ini digelar, maka saya katakan berkali-kali bahwa STY tidak akan pernah luput dari perbincangan setelah itu. Apalagi kalau nantinya konon katanya pelatih baru ini, itu saya tidak menyebut nama, meskipun di luar sana sudah center teman-teman ya, sudah mengatakan bahwa si ini, tapi saya tidak ingin menyebut nama sebelum tanggal 12 untuk memastikan. Kalau seandainya nanti pelatih ini lebih baik dari STY, tentu semuanya akan berakhir begitu saja teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya seandainya pelatih ini kemudian tidak menjadi lebih baik begitu, ini akan betul-betul menjadi akan berbalik begitu kepada federasi. Dalam hal ini tentu Erick Thohir yang sudah melakukan keputusan yang menurut kami semua itu sangat cepat. Saya sebut saja inisial PC. Jadi pelatih yang nantinya akan menggantikan Sintayong. Secara track record kita tahu bahwa pelatih ini juga tidak terlalu mentereng ya teman-teman ya, karena semenjak dia berada di Eropa, dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menjadi asisten pelatih begitu kan ya. Jadi tidak terlalu banyak CV-nya atau ya katakanlah yang bisa kita jadikan tolak ukur bahwasanya ini akan lebih baik dari STY nantinya, seperti itu, karena memang dia selalu berkutat di asisten pelatih di Eropa teman-teman ya. Meskipun kita harus mengakui bahwa saat dia menjadi pemain begitu, pemain ini juga begitu sangat luar biasa, dan banyak rekor gol
dan sejarah yang diciptakan oleh timnas Belanda ketika bersama dengan PC ini teman-teman ya. Dan tentu berbeda kalau misalnya menjadi pelatih tentu. Apalagi kita tahu bahwa kultur kita juga mesti harus beradaptasi dengan 2 bulan. Apakah PC ini mampu kemudian lebih baik dari STY? Patut kita tunggu sebetulnya teman-teman ya. Tapi kami pecinta timnas Indonesia yang sudah berada di jalur yang benar ini tadinya amat sangat khawatir perjalanan timnas Indonesia itu menjadi semakin suram keberadaannya begitu. Nah, teman-teman, saya akan mencoba untuk sedikit berpindah informasi bahwasanya pemecatan STY itu begitu sangat marak di media sosial Korea begitu. Ada banyak beragam begitu komentar yang dilontarkan oleh netizen Korea begitu. Pada akhirnya mereka mencoba untuk menggambarkan bagaimana STY menghancurkan Korea Selatan di Piala Asia kemarin, teman-teman, dan mampu menciptakan sejarah. Korea Selatan pertama kali digagalkan oleh Indonesia begitu, dan Sintayong adalah orang yang berada di balik dari pertandingan Korea Selatan kemarin melawan Indonesia begitu. Dan marak sekali di media sosial di Korea begitu. Teman-teman juga bisa berkunjung ke situs-situs atau platform-platform yang ada di Korea Selatan sana. Sangat marak juga membahas tentang bagaimana STY itu kemudian diakhiri secara sepihak kontraknya di Indonesia begitu. Bahkan yang paling mengejutkan, anak STY itu juga sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan oleh PSSI begitu kan ya. Karena tentu ini juga ya, ini adalah sebuah tamparan yang mungkin sangat menyakitkan ya, mungkin buat keluarga STY. Salah satunya mungkin anaknya yang juga pemain bola mengomentari bahwasanya federasi tidak melihat upaya, usaha selama ini yang dikerjakan oleh bapaknya begitu dalam hal meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Begitu singkat atau katakanlah begitu cepat dia memutuskan hubungan kontrak begitu, padahal jalan yang dilalui oleh bapaknya ini masih dalam perjalanan yang baik-baik saja begitu. Tentu kita mesti harus bisa memahami ini dengan baik teman-teman ya, karena ya sebagai keluarga tentunya juga mereka mungkin agak kecewa begitu. Tapi baik, kita akan tinggalkan soal itu teman-teman. Nah, di luar sana teman-teman, jujur saja teman-teman netizen atau teman-teman yang sesama berprofesi sebagai content creator begitu, kami itu banyak berdiskusi sebetulnya apa sih alasan yang tepat itu kenapa STY begitu tiba-tiba langsung dipecat begitu saja. Padahal tentu Erick Thohir juga sebetulnya juga sudah menjelaskan secara detail. Tapi mungkin netizen itu belum bisa memahami apa yang dilakukan oleh federasi hingga saat ini teman-teman begitu. Netizen juga banyak mengomentari tentang bagaimana PSSI yang tidak menghargai ya sudah saya jelaskan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Sintayong gitu. Dan kemudian reaksi juga banyak berdatangan di berbagai kolom komentar di berbagai platform media sosial tentang bagaimana track record juga PC itu teman-teman, karena kabarnya PC ini juga sedang bermasalah di persoalan pribadinya gitu kan ya. Dan itu juga dikupas secara tuntas oleh netizen bahwasanya PC ini punya utang terkait dengan judi begitu ya. Nah, kemudian itu ada banyak teman-teman yang mencoba untuk memframing itu, dan tentu saya tidak tahu ya, ini begitu sangat liar isu tentang pemecatan STY ini. Saya berharap teman-teman itu harus bisa menahan diri di sana begitu. Dan yang paling penting adalah
saya ingin mengatakan bahwasanya teman-teman yang selama ini mensupport timnas Indonesia dengan kepemimpinan Sintayong, saya berharap Anda tetap memberikan kesempatan kepada pelatih baru ini, ya teman-teman ya. Kita coba untuk lebih soft begitu, lebih bisa menghargai keputusan PSSI. Dan saya tidak menghimbau kepada teman-teman netizen yang selama ini pendukung timnas Indonesia atau selama ini mengawal kepemimpinan Sintayong yang dianggap baik dan masih berada dalam track yang baik begitu, tidak menjadi brutal, ya, tidak menjadi orang yang kemudian berbalik menyerang PSSI begitu. Dan begitu juga sebaliknya, teman-teman yang selama ini mencoba untuk mengusik keberadaan STY begitu, tentu saya juga berharap kepada kalian semua